Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Utsman Al-Khabawi wa Syekh jami masyayikhina wa jami iman sabaqona fi hadzal masjid Masjidul Hikmah. Alhamdulillah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuhil ma'ani hatta nafdali ala khafiyati hadzal mushkilat wahfatna minal khata wa dhalam fa anta muwaffiqul amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayatina tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al majlisu sabi' wal isrun fi bayani rizki. Jadi majelis yang ke-27 menjelaskan tentang perihal rizki. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada sesuatu pun dari perkara yang ada di permukaan bumi ini kecuali Allah menanggung rizkinya. Di semua makhluk yang berada di muka bumi ini, entah manusia, hewan, atau jin atau mungkin syaiton, pokoknya mereka-mereka yang tergolong dabah niku nggih, makhluknya Allah yang ada di permukaan bumi ini, kebutuhan hidupnya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah mengetahui tempat menetap mereka, dan Allah mengetahui tempat hidup mereka. Kullu fi kitabim mubin, dan semuanya ini ada catatannya. Nah, di sini kalau diartikan bahwa untuk kebutuhan hidup saja, kebutuhan hidup itu nggih mencakup makanan, kemudian sandang papan dan tempat tinggal. Ini sebenarnya oleh Allah niku sudah dijamin. Ya meskipun tidak menafikan nanti meskipun sudah dijamin, tapi bagi manusia itu harus tetap berikhtiar, karena memang itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah untuk bekerja, karena bekerja ini kan bagian dari ikhtiar. Tapi juga ada perintah supaya manusia itu tidak terlalu menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Nah, yang dimaksud ayat niki, jadi manusia niki semuanya hakikatnya sudah ada takarannya. Dalam hidup itu sudah ada takarannya, umur, termasuk diantaranya nanti dia makan atau mungkin rizkinya ini seberapa, sampai mati hidupnya ini sampai kapan sudah ada catatannya. Nah, di sini dibuktikan bahwa kalau kita pikir fase manusia ini kan ada beberapa hal. Yang pertama adalah fase manusia sebelum lahir. Kemudian fase manusia ini ketika lahir di dunia. Nah, para ulama menjelaskan bahwa manusia tidak pernah meminta kepada Allah ketika lahir nanti dia dikehendaki dalam keadaan dicukupi rizkinya, tidak pernah. Tapi Allah itu sudah mencukupi dalam bentuk ketika lahir dia itu sudah diopeni oleh kedua orang tuanya atau orang-orang sekitar tanpa ada permintaan dari dia. Dan ini bukti bahwasanya sunnatullahnya atau mungkin keadaan duniawi yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ini membuktikan
semuanya makhluk itu hakikatnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakta atau mungkin realita yang kedua, bahwa makhluk hidup itu ketika mencari makan ini kadang tidak bisa atau dipandang secara logika. Contoh kecil adalah seperti hewan nyamuk. Nyamuk itu bisa terbang. Kemudian dia itu secara logika ini mestinya lebih hebat daripada yang namanya cicak. Karena cicak itu jangankan bisa terbang, berjalan dengan tegak saja tidak bisa. Bisanya itu ya cuma merambat. Merayap maksud saya. Merambat itu merayap. Tapi anehnya nyamuk yang di situ bisa terbang itu malah menjadi santapannya cicak. Cicak yang di situ tidak bisa terbang, tidak bisa berjalan, bisa cuma merayap, itu malah bisa memakan nyamuk yang bisa terbang. Nah, ini membuktikan bahwasanya rizki itu ya bukan manusia atau bukan makhluk yang mengatur, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas itu bahwa meskipun rizki ini yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu juga tidak tahu kapan Allah memberikan rizki kepadanya, tapi hanya bisa diketahui dengan kebiasaan. Artinya biasanya manusia itu akan mendapatkan rizki ketika dia itu kaya, ketika dia itu bekerja maksud saya. Sebagaimana dikatakan kemarin bahwa kulun miyasarun lima khuliqalah, artinya manusia itu akan dipermudah atau manusia itu diciptakan atau manusia itu dipermudah sesuai dengan desainnya atau sesuai dengan ciptaannya. Artinya sesuai manusia itu silahkan manusia itu mencari kerja sesuai dengan apa yang dia bakatkan. Karena dengan adanya bakat itu dia bisa niteni, bisa mengingat, oh ternyata saya ini punya sesuatu kelebihan atau skill dalam sisi ini. Sehingga diperkuat lagi dalam sebuah hadis dikatakan tolabul rizki, mencari rizki yang halal itu faridotun. Itu dikatakan hukumnya fardu. Jadi mencari rizki bahasanya tolabul rizki. Tolabul rizki al halal. Itu hukumnya fardu. Jadi maksudnya tolabul rizki adalah berusaha atau bekerja supaya orang itu mendapatkan rizki, ini kewajiban. Nah, mulanya di dalam agama Islam ada dimensi syariat. Syariat itu ya seperti kita ini kalau ingin masuk surga mendapat ridho Allah, ya kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita ingin kaya, meskipun rizki itu yang menentukan Allah, tapi kita wajib atau seharusnya kita ini bekerja. Nah, niku. Jadi hakikatnya rizki itu yang menanggung Allah, akan tapi secara syariat kita harus bekerja. Sebagaimana kalau kita ini ingin pinter ya harus sekolah, syariatnya ya kita belajar. Tapi hakikatnya yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dijalankan secara seimbang. Lek mboten seimbang, Pak, bahaya, Pak. Dulu pernah diceritakan ada seorang waliullah yang namanya Ibrahim bin Adham. Beliau ini suatu hari melewati gurun. Di gurun yang panas, yang terik, mataharinya itu menyengat. Beliau melihat seekor burung yang di situ kehausan. Jadi burung itu mati sekarat. Saking lemesnya itu tidak bisa terbang. Akhirnya jatuh, dan selang kemudian ada burung lain yang di situ membawa makanan, di mana makanan itu diberikan kepada burung yang lemah tadi. Nah, Ibrahim bin Adham yang mengetahui kejadian semacam itu menyimpulkan loh, oh tibae sing bener itu ya anjane lek para wis jatahe. Kalau sudah jatahnya ya sudah, dia itu tetap akan mendapatkan kecukupan dalam kebutuhannya. Akhirnya Ibrahim bin Adham menyimpulkan wis gak usah kerja lah. Karena burung yang hampir sekarat di bawah gurun terik panasnya terik matahari saja itu masih
dikehendaki Allah untuk diberikan makanan melalui burung yang lain. Selang berapa hari kemudian dia nggak kerja, kemudian ada seorang aulia lain, ada seorang wali yang lain ini melihat, lah Ibrahim bin Adham ini kok penggaweane apa jeneng ibadah tok. Cara bahasane sakniki kita makom masjid mboten nate kerja, padahal dia itu waktunya itu masih bisa mencari rizki. Jadi masih kuat untuk bekerja. Akhirnya ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau kok gak mau kerja? Padahal tempatmu atau mungkin keadaanmu ini masih memungkinkan untuk kerja. Ibrahim bin Adham menjawab bahwa suatu hari saya melihat seekor burung yang hampir mati sekarat karena dia itu tidak mendapatkan asupan makanan sama sekali. Ternyata tak disangka ada burung yang di situ terbang memberikan makanan atau membawa makanan bagi si burung yang hampir sekarat tadi. Oleh karena saya menyimpulkan, ya kalau memang Allah sudah memberikan rezeki ya tidak usah kerja. Kemudian dijawab oleh si aulia tadi, lah cek goblok sampean iki. Kok bodoh sekali kamu itu. Kenapa kamu memilih jadi burung yang lemah, yang hampir sekarat? Dengan dengan mengandalkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kamu harus jadi burung yang kuat. Yang mana burung yang kuat itu berikhtiar, dia tidak hanya mencukupi kebutuhannya sendiri tapi juga bisa mencukupi kebutuhan burung yang lain. Nah, akhirnya Ibrahim bin Adham itu tersadar. Oh, sing bener niku tibake ya apa meskipun rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebagai manusia itu tetap wajib berikhtiar untuk mencari rezeki yang halal. Jadi karenanya para ulama menyimpulkan bahwa seseorang yang masanya itu masih muda dan dia itu mampu bekerja dan bekerjanya itu memang mencukupi kebutuhan, ya dia harus bekerja. Kalau dia itu makamnya atau mungkin keadaannya itu kok masih mampu bekerja dan dia memang butuh bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak istri, kok dia memilih ngibadah saja, sholat napa jenenge mawon 24 jam niku wiritan mawon. Nah ini termasuk males atau mungkin kaslan, kalau bahasa Arabnya itu males yang tidak nampak. Begitu juga orang yang sebenarnya itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom tajrid, Pak. Makom tajrid niku keadaannya memang dia itu mempunyai harta yang mana harta tersebut mencukupi kebutuhannya. Lah kok dia malah ngenakne kerja. Padahal pun wonten sing nyukupi. Terus umure pun sepuh, ngapunten pun sepuh. Pun wayahe pensiun, pun napa jenenge umur swidak. Dekne kerja sampai ngelalekne kewajiban, mboten sholat, mboten napa jeneng nglampahi kewajiban yang lain. Nah niki juga termasuk hal yang salah. Oleh karenanya manusia itu kan disuruh untuk muhasabah. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya lihatlah atau mungkin introspeksilah kepada keadaanmu sebelum engkau nanti dihisab. Termasuk diantaranya manusia ini nggih dituntut, sebenarnya saya ini makam atau mungkin keadaannya itu di mana. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya niku mengatakan bahwa ketika manusia niku makomnya itu dia itu masih butuh ilmu, jadi dia itu mencari ilmu, ya maka dia harus mencari ilmu. Dia belum tahu tata caranya sholat, tata caranya beribadah, tata caranya beriman. Dia umurnya itu masih katakanlah 6 tahun sampai 20 tahun lah. Nah ini ya keadaan orang semacam ini harus menjadi muta'alim. Tidak boleh dia itu ngeloncat langsung jadi guru. Oh, dia belum tahu ilmunya kok langsung jadi guru. Begitu juga Imam Ghazali mengatakan bahwa ada orang yang di situ sudah mempunyai dasar ilmu, jadi sudah memahami dasar-dasar ilmu.
dan dia itu sudah menikah, punya anak, maka tugasnya atau makomnya atau keadaannya dia itu harus mencari rizki yang halal supaya dia bisa mencukupi anak dan istrinya. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan bahwa ada makomnya atau keadaannya orang yang sudah tua, yang mana rizkinya sudah dicukupi oleh anak-anaknya. Maka orang semacam ini ya makomnya tinggal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat, memperbanyak wiritan. Jangan dibalik. Kalau dia itu sudah dicukupi kebutuhannya, tapi dia itu masih ngoyo bekerja, ya kalau sekedar bekerja untuk mengisi waktu nggak masalah Pak, karena biasanya orang-orang yang pensiunan itu mereka ya butuh kegiatan, nggak masalah. Tapi sing repot ini lek saumpama kerja niku sampai ndas dadi sikil sampai dadi ndas. Nah, mulane orang semacam ini biasanya dikatakan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Artinya yang paling penting jangan sampai hidup kita itu menyalahi kodrat atau mungkin keadaan diri kita. Kalau panjenengan ingin pengen bekerja monggo, tapi sesuaikan dengan keadaan. Begitu juga panjenengan ketika memang keadaannya ini masih butuh yang namanya belajar, ya harus kebutuhan belajar itu harus dipenuhi. Jadi sebagaimana dikatakan lagi bahwasanya qala Allah Ta'ala kulu mir rizki rabbikum washkurulah, bahwa makanlah dari rizki Tuhanmu dan bersyukurlah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita untuk kulu, memakan. Maksudnya memakan itu apa? Ya kita ini sebagai manusia ini ya dipersilahkan oleh Allah untuk mengambil rizki kalau memang itu jatah kita. Jadi semacam itu. Jadi agama Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Ngapunten. Kalau agama lain itu kadang ada yang sifatnya itu berlebihan. Sebagaimana agama Nasrani dulu yang mengatakan bahwa pendeta-pendeta mereka itu tidak mau menikah. Kemudian agama-agama lain ada yang di situ melarang bahwasanya manusia itu tidak boleh makan. Jadi sampai diceritakan ada puasa, ini puasa siang malam. Tetapi Islam itu melarang, Pak. Nggih poso. Tapi ketika sudah masuk waktu malam ya makan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang namanya manusia itu ya meskipun dia itu semangat beribadah, tapi dia itu tidak lepas dari yang namanya dia mempunyai sifat hayawan. Karena manusia kan diartikan oleh filosof niku diartikan secara definitif niku kan manusia hewan yang berakal. Dikatakan hewan karena dia itu ya makan, minum, tidur, kemudian menikah sebagaimana hayawan. Meskipun dia itu mempunyai beda dengan hayawan dengan yang namanya akal. Sehingga syariat itu melarang ketika manusia itu menyiksa dirinya dalam keadaan dia itu tidak mau makan, tidak mau minum, itu memang dilarang. Sehingga Al-Quran mengatakan kulu mirizki rabbikum washkuru lah. Jadi silakan tidak makan atau puasa, tapi nggak ada batasnya. Kalau malam silakan berbuka. Kalau nanti tidak puasa sama sekali di bulan Ramadan salah. Tapi kalau tidak kalau puasa terus sehari semalaman itu juga salah. Karena manusia ada batasnya di dalam tenaga. Dalam tenaganya itu ada batasnya. Di sini dikatakan wa haqiqatu syukri alla tasta'ina bi nikmatillah ala maksiyatihi. Jadi bersyukur itu maksudnya adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan. Wa antastamila kula udwin fima khuliqalahu minat ta'at, dan menggunakan anggota tubuh ini untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga fatasuna al jawarih asab'a minal muharramat wal makruhat. Jadi sebisa mungkin manusia ini menjaga anggota tubuhnya jangan sampai digunakan untuk kebutuhan yang dihukumi haram. Jadi
di sini juga dijelaskan bahwa sebenarnya nikmat yang paling tinggi itu yang pertama adalah beragama Islam dan yang kedua adalah sehat. Bisa dibayangkan ketika manusia itu tidak bisa melihat atau nanti manusia tidak bisa berak semisal, maka hidupnya ini juga akan parah atau terkena penyakit. Sehingga para ulama itu menjelaskan bahwa derajat rizki yang paling tinggi itu adalah yang pertama beragama Islam dan yang kedua kesehatan. Termasuk kesehatan itu manusia hidup normal. Terus hidup normal itu rizki yang paling tinggi, Pak. Cuma kadang manusia itu karena memang nggih ngapunten mengandung pemikirannya kadang materialistis, kadang lebih sakit rasanya ketika kehilangan harta, kehilangan kekasih daripada dia tidak bisa hidup normal. Jadi pomo dekne niku atau dikatakan oleh sebagian ulama termasuk zalime menungso niku ketika dia kehilangan nikmat yang enggak pati penting tapi ngalah-ngalahne ke nikmat yang paling penting. Semisal ditamsilkan ada manusia di situ ngesir atau ingin nikah kepada cewek semisal. Lah kok cewek niku napa jenenge nikah dengan laki-laki lain, artinya dia itu ndak ditanggepi cintanya. Terus dia akhirnya gak gelem mangan, gak gelem ngombe. Gara-gara seakan-akan hidupnya itu merasa sudah sempit, wis lebih baik mati daripada hidup. Lah contoh-contoh manusia niki manusia yang zalim. Karena apa? Karena dia itu seakan-akan lalai. Ada nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat masih bisa makan, masih bisa kencing, masih bisa berak. Loh niki nikmat makan, nikmat kencing, nikmat berak niku kaitannya karo urip, Pak. Nyawa, Pak, niki, Pak. Tapi anehnya kadang dinilai manusia ini sebagai hal yang remeh. Nah niki mulane Allah Subhanahu wa taala atau Rasul menjelaskan bahwa ya hidup niku nggih khairul umur niku ausatuha. Jadi hidup niku sing sedang-sedang saja. Jadi selagi kita niki masih bisa hidup normal, bisa berjamaah dengan atau bisa beribadah dengan lancar, sehat, lah ini sebenarnya nikmat yang paling tinggi. Yang di situ kadang dilupakan oleh manusia itu sendiri. Terus ngoten. Sehingga orang umum saja itu kadang mereka juga tahu harta itu ketika hilang itu masih bisa dicari. Tapi yang namanya kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan yang namanya uang. Ya memang benar. Ketika kesehatan manusia itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia punya uang miliaran atau triliunan tidak akan bisa membeli kesehatan itu. Sebaliknya mereka-mereka yang nggak punya uang tapi mereka punya kesehatan, mereka masih bisa menggunakan kesehatannya untuk bekerja mencari uang. Itu ngoten. Sehingga para ulama mengatakan bahwa rizki berupa mal atau harta itu merupakan adna darajati rizki atau rizki yang derajatnya paling bawah. Jadi yang paling tinggi ketika kita ini masih bisa beriman kepada Allah, kemudian kita hidup normal, hidup sehat niki. Yang ketiga itu kita mempunyai anak, dan yang paling terakhir kalau kita punya harta. Kenapa mempunyai anak di situ kok lebih tinggi daripada mempunyai harta? Karena anak itu masih bisa diharap untuk mendoakan kita. Jadi ini lebih tinggi daripada kita mempunyai harta. Terus ngoten. Dikatakan lagi wa idza alimta anna man tawakkala 'ala Allah la yabqa ja'ian wa rizqu kulli hayawan 'ala Allah taala kama waradan nas fi kitabil aziz fa'lam ma sayutla 'alaika minal ahadits al-waridah. Jadi ketika engkau ini mengetahui bahwasanya orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan mati kelaparan, dan ketika mereka itu hidup semuanya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'lam ma sayutla alaik minal ahadits al-warida an khatimin nubuwah fi jawazi su'al wa adamihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau mungkin Rasul juga menjelaskan bahwa ada tata cara dalam mencari
harta atau di situ mencari rizki yang halal itu bagaimana hukum meminta atau mengemis ini bagaimana. Nah, di sini dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia itu ketika dia itu tidak minta dalam artian kalau dia itu mempunyai tangan atau mempunyai anggota tubuh yang bisa digerak-gerakkan, masih bisa dibuat bekerja. Bisa dibuat bekerja itu ya lebih baik itu. Nah, kalau mengemis bagaimana? Ya kalau memang keadaannya miskin ya tidak apa-apa, tapi masih lebih baik bekerja. Jadi jangan dumeh rizki itu dicukupi Allah terus dia tuh seenaknya meminta-minta, tidak. Nah, terus manusia yang kuat itu adalah manusia yang di situ memberi. Dalam artian itu dia mandiri. Bukan manusia yang di situ pasrah akan tapi dia itu meminta-minta. Terus ngoten. Dikatakan lagi bahwa warisku wajibun biasa bil wadi wal fadli wal ihsan. Jadi rizki itu ya tetap atau sebuah keniscayaan, keharusan dengan memandang janji Allah dan memandang fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Allah. Artinya kalau kita pikir-pikir bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa yang diberikan rizki oleh Allah itu tidak hanya orang beriman, tapi orang yang kafir kepada Allah saja juga diberi rizki. Nah, ini tujuannya apa? Supaya manusia itu bisa berpikir. Terus ngeten, kadang ngapunten wonten kemuskilan. Kenapa orang yang sregep sholat itu kadang rizki berupa hartanya itu sedikit, sementara mereka-mereka yang kafir itu mereka-mereka kaya. Nah, di dunia ini kan jelas mereka-mereka yang punya perusahaan yang miliarder atau crazy rich lah kalau istilah sekarang itu, malah yang kafir-kafir ini Bu, yang non muslim ini Bu. Nah, ini membuktikan bahwasanya mereka-mereka itu akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu masih kafir. Ini membuktikan bahwasanya itu bukan jaminan mereka itu bisa beribadah atau bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki yang paling baik ini jelaskan bagaimana dalam hadis khairul rizki ma qalla wa kafa. Jadi rizki yang paling saya niku lek rizkine sekedhik tapi cukup. Sekedhik tapi cukup. Ibaratnya kalau orang niku kebutuhannya dibagaikan gelas niku. Ya kalau diisi satu ember niku kutah. Nggih niku nggih elek, Pak. Mboten sae. Sing paling sae niku lek encene kebutuhane niku nggih sak gelas, nggih isine nggih sak gelas mawon, cekap. Tapi kok diisi sak ember malah kutah. Lah niku mboten sae. Lah sebagaimana orang diberi rezeki oleh Allah harta banyak, tapi dia sendiri itu tidak beriman kepada Allah, nggih ibaratnya nggih niku. Tiang sing jane kebutuhane niku sak gelas, tapi disorne sak ember akhirnya kutah-kutah. Lah niku sing kirang sae. Lah sing paling sae niku nggih tiang-tiang sing rezekine niku mboten pati kathah, tapi nggih mboten enten gersah. Cukup, Pak. Wae salat nggih salat, wae kerja nggih kerja, wae anake butuh sekolah SPP niku nggih cekap nggih niku. Sing paling saya nggih ngoten. Sehingga syariat itu sampai mengatakan bahwa kalau engkau niku mboten saged atau tidak bisa bekerja mencukupi, ya silakan berhutang. Asalkan ketika berhutang itu ya dikembalikan. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti kok melegalkan kita hutang, ndak. Jenenge hutang niku nggih barang gak enak, Pak. Cuma menunjukkan bahwa hidup itu nggih yang sedang-sedang saja. Mboten duwe-duwe nggih kerja. Ketika kerja masih sulit ya silakan hutang. Tapi dengan syarat ketika sudah jatuh tempo atau ketika sudah mempunyai uang untuk melunasi ya harus disaur. Artinya syariat itu fleksibel, enak di dalam menetapkan regulasi dalam hidup.
Ya, mungkin niku mawon yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.